Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Fitrianto, NIM D600 190 216 dari Teknik Industri Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode desain engineering untuk memecahkan masalah. Di sini saya mengambil tema yaitu kelangkaan masker. Jadi seorang engineering diharuskan memiliki kemampuan salah satunya memecahkan suatu masalah dan mencari solusi terbaik. Selain itu, engineering juga diharuskan memiliki kemampuan kreativitas dalam menciptakan sesuatu, baik itu proses, produk, dan struktur yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ada 7 langkah yang bisa dilakukan oleh seorang engineering untuk memecahkan masalah dengan metode desain engineering. Di sini saya akan mengambil tema yang saat ini sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, yaitu kelangkaan masker. 1. Identifikasi masalah. Beberapa bulan ini, dunia termasuk Indonesia sedang terjadi pandemik virus corona atau sering disebut juga COVID-19. Tak main-main, jutaan orang terinfeksi virus ini dan lebih dari 800.000 orang meninggal dunia dengan penularannya yang sangat cepat, yakni hanya dengan kontak fisik dengan sang penderita. Hal ini membuat Badan Kesehatan Dunia atau WHO membuat himbauan untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti berupa masker bedah dan hand sanitizer. Melihat hal itu, banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka memanfaatkan situasi dengan menimbun APD dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini membuat semakin kacau suasana di dunia. Yang kedua, pengumpulan informasi. Alat pelindung diri, khususnya masker bedah, saat ini jarang ditemui karena keberadaannya ditimbun oleh para oknum nakal untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Harga yang tak tanggung-tanggung, mencapai harga puluhan juta rupiah per boxnya. Miris memang. Sebenarnya ada masker bedah yang memiliki harga jual lebih murah. Akan tetapi, mereka menjualnya sudah dalam keadaan bekas pakai. Tentu saja hal itu tidak terjamin kualitasnya. Yang ketiga, pencarian solusi. Berdasarkan saran dari WHO, jika tidak menemui masker bedah, biasanya menggunakan alternatif lain seperti masker kain ataupun face light. Untuk masker kain, menurut WHO, jika ingin menggunakan masker kain, sebaiknya bagian inti masker dilapisi sebanyak 2-3 lapisan. Hal ini berguna untuk menahan kontaminasi baik dari luar maupun dari dalam. Selain itu, ada flashlight yang biasanya digunakan sebagai alternatif bila tidak dapat menggunakan masker. Ada beberapa hal yang membuat masker tidak efektif penggunaannya, seperti kualitas bicara dan membaca gerak bibir. Oleh karena itu, flashlight bisa dijadikan pertimbangan. Keempat, menuangkan ide menjadi properti. Setelah mempertimbangkan beberapa hal seperti bahan baku, tujuan pasar, biaya produksi, dan lain sebagainya, kami memutuskan untuk memilih solusi pengadaan masker kain. Walau hanya memproduksi masker kain, sebagai seorang engineering, kami tetap akan bekerja semaksimal mungkin guna mendapatkan desain terbaik yang sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Setelah mendapat desain awal, kami akan melakukan peninjauan ulang guna mendapatkan desain yang benar-benar maksimal. Hal ini kami lakukan dengan menganalisis kelemahan yang ditemukan, membandingkan kualitas dengan masker bedah, bahkan masker N95. Setelah melakukan evaluasi, kami akan memperbaiki produk agar bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Dan ini beberapa jenis masker kain yang kami produksi. Yang keenam, pembuatan laporan dan rencana kerja. Setelah melakukan pendesainan awal dan evaluasi kelemahan, kami akan menyusun laporan dan rencana kerja yang akan dilakukan. Hal ini kami lakukan agar mempermudah kami dalam menjelaskan kepada kontraktor dan juga sebagai bukti bila mendapatkan hak paten. Yang ketujuh, implementasi desain berupa produksi. Setelah semua langkah kami lakukan, tiba saatnya untuk melakukan produksi secara fisik guna memperbanyak produk yang dijual guna mengatasi masalah yang timbul karena virus ini. Kami tidak berharap pada hak paten ataupun keuntungan terlebih dahulu, karena tujuan awal kami membuat masker kain ini supaya membantu masyarakat dalam melawan COVID-19 ini.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.